Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berikut adalah aksi nyata diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Siti Fatimah dari UPT SD Negeri Nggogetisa 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya Siti Fatimah dari UPT SD Negeri Nggogetisa 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah Bapak Fasilitator dari Pak Suwono, beliau dari Lamongan, kemudian pengajar praktik Bapak Bagus Purbo Cahyono, beliau dari SD Negeri Sumberini 2, dan saya sendiri, CGP Angkatan 9. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Saya berasal dari UPT SD Negeri Nggogetisa 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada diseminasi kali ini kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kebutuhan dasar, segitiga restitusi, dan pengalaman serta pembelajaran. Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma belajar tentang teori kontrol atau teori pilihan. Jadi selama ini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya hal tersebut adalah ilusi-ilusi yang seringkali kita salah mengartikannya. Berikut perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi selama ini kita berada di stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal, semua perilaku manusia itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol orang lain. Kemudian, selanjutnya, yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini sudah saya singgung sedikit di atas ya. Jadi, yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah kita, bukan orang lain. Saya tidak bisa mengontrol panjenengan, panjenengan juga tidak bisa mengontrol saya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sehingga di sini kita memilih teori kontrol, yaitu kita harus berkolaborasi dan mengadakan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, metode stimulus respon ini mengalami mode berpikir menang atau kalah. Hasilnya berupa menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol ini hasilnya adalah menang dan menang. Nah, apa sih teori kontrol itu? Teori kontrol itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan menurut teori motivasi itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kemudian
di sini di teori kontrol juga dijelaskan tentang model berpikir menang-menang. Artinya, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak ada metode menang kemudian kalah. Jadi semua orang di sini merasa diuntungkan karena menghasilkan model berpikir menang-menang. Yang terakhir yaitu kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pandangan saya terhadap murid berbeda dengan pandangan panjenengan juga dengan murid. Begitu juga saya memandang pemandangan lukisan itu bagus, belum tentu nanti panjenengan juga memandang hal yang sama dengan saya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke budaya positif, kita bahas dulu tentang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian disiplin itu mendorong orang untuk belajar kontrol diri agar dapat menggali potensi untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu adalah tujuan yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai atau disebut juga nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa dan latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan suatu payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau merupakan nilai-nilai suatu fondasi dalam kita berperilaku. Nah, apa sih nilai kebajikan? Dalam hal ini nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misal, anak mau berangkat sekolah, nilai kebajikannya dia mau apa nih? Mau menghargai diri sendiri, atau biar mendapatkan uang saku dari orang tua, atau supaya tidak dihukum sama orang tuanya, karena kalau nggak sekolah pasti diajar misalnya. Jadi di sini setiap anak memiliki nilai kebajikannya dipercayainya, dan nilai kebajikan itu disebut nilai kebajikan universal. Kemudian menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, beliau berkata bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikut adalah menurut Diana Dawson pada tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia saat ini dapat dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi ya? 6 ya? Oh, 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita lanjut untuk menciptakan program kebajikan. Jadi program kebajikan ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu sebagai wali kelas dapat menerapkannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, yaitu tadi tentang 6 dimensi Pancasila. Bisa memilih salah satu di antaranya. Nomor 2, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Misalnya tidak ke-6-nya langsung diterapkan Bapak Ibu, bisa 2 dulu, atau mungkin 3-4 dimensi tadi bisa dipilih. Kemudian curah pendapat dalam kelompok dan menyempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompoknya. Kemudian nilai kebajikan itu dibahas kembali. Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Kalau nilai kebajikan misalnya nih mandiri, berarti apa yang harus dilakukan untuk menuju mandiri itu? Perilakunya bagaimana? Misalnya seperti itu. Bernalar kritis, berarti anak-anak harus bagaimana gitu Bapak Ibu. Yang terakhir yakni membuat poster
sosial atau di kelas masing-masing berupa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya ini adalah contoh penerapan membuat nilai kebajikan di kelas saya yang sudah saya lakukan. Nah, berdasarkan video tadi terlihat sedikit tulisan anak-anak ya, Bapak Ibu bisa ada yang nulis toleransi, ada yang nulis nilai kebajikan kreatif, terus ada yang menulis lagi empati, ada yang nulis kerjasama, gotong royong. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya hari itu saya meminta anak-anak untuk menuliskan nilai kebajikan yang mereka yakini. Saya sudah membagikan lembar nilai kebajikannya. Kemudian mereka memilih yang mana nih yang saya yakini. Saya yakin kalau nilai kebajikan ini ada di diri saya, nanti saya menjadi orang yang, jadi ada tujuannya, tujuan mulianya. Baik, selanjutnya setelah membuat nilai kebajikan tadi Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk membuat keyakinan kelasnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan yang pertama kita memahami dulu bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Jadi misalnya anak-anak menulis menjaga kebersihan gitu ya, nilai kebajikannya. Terus kemudian anak-anak nulis di keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Jadi tidak boleh itu kata yang harus dihindari. Jadi bagaimana? Kalau tidak boleh, kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Jadi tidak boleh datang terlambat. Itu tidak boleh menggunakan kata-kata tidak boleh. Jadi menggunakan datanglah sebelum jam pelajaran dimulai, misalnya seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif. Selanjutnya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Karena keyakinan kelas itu dibuat sebelum pelajaran tahun ajaran baru dimulai, jadi nanti bisa direvisi begitu Bapak Ibu. Misalnya saat ini 3 nilai kebajikan dulu, terus semester depan lagi 3 lagi, begitu bisa. Terus kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misal daerahnya di dekat pantai, sinyal sulit, kemudian kita nulis berteknologi misalnya, kita nulis tentang teknologi, kan itu tidak mungkin dilakukan di Bapak Ibu. Jadi menuliskan keyakinan kelas itu berdasarkan situasi dan kondisi satuan pendidikan itu sendiri. Yang tidak kalah penting yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan saya yang membuat, bukan kita sebagai guru atau wali kelas yang membuat, tetapi anak-anak kita ajak. Yang pertama tadi membuat nilai kebajikan dulu, memilih dulu, terus kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tidak mencoreti tembok sekolah. Berarti bagaimana menjaga fasilitas sekolah misalnya seperti itu. Nanti anak-anak menuliskan di papan tulis, kemudian nanti semua memahami arti dari keyakinan itu, kemudian semua tanda tangan. Jadi anak-anak tuh merasa dilibatkan gitu Bapak Ibu. Jadi itu bukan peraturan saya yang bikin, saya cuek akhirnya gitu. Kalau anak-anak diajak, insya Allah nanti anak-anak akan tahu
dia membawa sampah sembarangan. Si A, gimana ini keyakinan kelas kita apa gitu. Jadi diyakinkan kembali, diingatkan tentang keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah saya singgung di depan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya apa? Kalau semester kemarin sudah menggunakan keyakinan kelas itu, ya kita revisi. Kalau misalnya ada revisi, oh ini kurang sesuai, oh ini sudah sesuai, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Baik, selanjutnya prosedur membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, setelah tadi nilai kebajikan, keyakinan kelas, yang terakhir kita buat peraturan kelas berdasarkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang kedua, mencatat masukan-masukan. Jadi murid tuh inginnya gimana sih? Murid inginnya begini, inginnya kelasnya bersih, inginnya datang tepat waktu gitu. Jadi ditulis di situ ada kertas, kemudian ditempel sehingga semua siswa bisa mengetahui dan membacanya. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur yang dilah dalam bentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sudah saya singgung sedikit tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini langkah yang kelima ya, tinjau kembali daftar surat pendapat, kemudian dipilih menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan tersebut. Yang selanjutnya, keyakinan tersebut dipersilakan untuk ditinjau ulang serta disetujui dan ditandatangani, termasuk ditandatangani oleh siapa? Wali kelas dan juga seluruh muridnya. Selanjutnya, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Baik, selanjutnya ini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Ini saya buat di buku tugas anak-anak, kemudian masing-masing dari mereka menandatanganinya. Nah, dari tadi peduli misalnya, saya empati, berarti contoh sikapnya apa sih? Empati itu menjenguk teman yang sakit, misalnya boleh menulis seperti itu. Juga dia datang ke teman-teman lainnya, setuju apa tidak nilai keyakinan itu. Jika sudah setuju, mereka menampilkan tanda tangan di bawah situ. Jadi kalau ada murid yang nanti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka kita cukup mengingatkan dia apa keyakinan kita, bagaimana konsekuensinya. Seperti itu Bapak Ibu, karena banyak kasus saat ini yang misalnya ada murid dihukum karena tidak sholat itu ya Bapak Ibu, terus Bapak gurunya kemudian dilaporkan, ditahan itu. Nah, berawal dari situ. Dari situ juga bisa menjadikan pelajaran bahwa hukuman itu tidak serta-merta membuat seorang anak disiplin, karena hukuman itu adalah suatu kontrol dari luar. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi teorinya yang kita pegang itu Bapak Ibu. Jadi dengan membuat keyakinan kelas ini, kita nantinya harapan kita murid-murid itu akan menjadi punya motivasi dalam dirinya. Oh iya ya, saya punya nilai saya pegang, kalau saya begini jadi begitu gitu. Jadi mulai mendorong ke arah motivasi internal. Baik, selanjutnya ini adalah contoh keyakinan kelas saya, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi saling mencintai gitu ya, antara saya dengan muridnya saling mencintai, terus kejujuran, hormat dan santun, percaya diri, kreatif dan semangat, kemandirian dan tanggung jawab, suka tolong menolong dan gotong royong, baik dan rendah hati. Sebenarnya ini
ngejar duit juga aja nggak apa-apa. Misal saya mentargetkan 6 ini untuk 1 tahun, nanti 3 dulu yang mana yang saya terapkan bisa. Selanjutnya, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Saya kembali tadi ke depan. Selain kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi ada satu lagi juga, setiap manusia itu melakukan sesuatu itu pasti untuk memenuhi suatu kebutuhan. Misal kita di sini berangkat ke sekolah, tujuannya untuk bekerja gitu Bapak Ibu. Untuk memenuhi berarti untuk apa nih? Nah, untuk kebutuhan, untuk bertahan hidup gitu ya. Bekerja itu kan untuk bertahan hidup. Kita bahas dulu 5 kebutuhan dasar, nanti kita menuju ke contohnya di Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Jadi sebenarnya misalnya ada anak yang suka bermain di kelasnya dia itu suka rame, kemudian suka usil sama temannya, itu sebenarnya dia sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Misalnya kesenangan, jadi dia senang ngerjain temennya gitu, terus ada rasa bahagia gitu ya setelah ngerjain itu ternyata seperti itu Bapak Ibu. Jadi kenapa anak itu kok menjadi sok pahlawan, sok preman, terus temennya dijotosi, temennya diminta uang, ternyata dia untuk memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dia itu ingin berkuasa gitu. Biasanya anak tingkat atas nih kalau ini biasanya kelas 5 gitu. Adik-adiknya diminta uang gitu kan, karena dia merasa berkuasa, memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada anak yang sukanya cari perhatian. Di kelas itu ada saja supaya gurunya itu memperhatikan dia. Ternyata Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar yang dia itu kurang dipenuhi di rumahnya. Ternyata latar belakangnya ibunya tidak ada, ayahnya terus bekerja. Jadi dia itu tidak ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia itu cari perhatian ke gurunya itu. Gimana caranya ya? Dengan itu tadi, kayak nih tidur-tiduran, padahal udah selesai gaya gitu. Biar kita apa tuh gitu kan. Jadi oh iya ternyata dengan seperti itu saya diperhatikan sama guru saya gitu. Ini seperti itu Bapak. Selanjutnya ini teori motivasi sudah sedikit saya singgung di depan. Tadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya bahas yang menghargai diri sendiri ini sebagai dasar untuk kita mempercayai nilai-nilai kebajikan universal yang kita jadikan keyakinan kelas. Jadi kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, diharapkan nantinya anak-anak itu akan menghargai dirinya sendiri. Tidak jadi datang tepat waktu itu tidak karena mendapatkan imbalan, tidak karena mendapatkan hukuman. Aduh saya harus datang tepat waktu nih biar gak dihukum. Itu tidak seperti itu lagi sebenarnya tujuannya. Nah misalnya kayak kita aja Bapak Ibu, kadang kita ikut workshop, ikut pelatihan, karena apa biasanya? Nah, supaya dapat sertifikat deh. Nah itu sebenarnya kita bisa nih, bukan untuk mendapatkan sertifikat, mendapatkan imbalan, tapi dari kesadaran diri bahwa kita adalah seorang guru yang profesional yang harus terus belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat, tidak boleh ketinggalan informasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Sehingga murid juga demikian. Dan saya di sini pernah nih menjadi guru yang nanti anak-anak besok siapa yang terlambat akan dihukum, akan hukumannya adalah membersihkan kamar mandi, menyapu halaman gitu ya. Ternyata menjadi seperti itu adalah motivasi dari luar Bapak Ibu. Jadi kurang apa ya? Kurang
Jadi saya itu berharga ketika, nah gitu. Saya itu berharga ketika saya punya rasa empati pada orang lain. Saya itu berharga ketika saya punya rasa jujur, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Poinnya juga ada di sini. Jadi 5 posisi kontrol guru saya sampaikan. 5 posisi kontrol guru ini bisa juga diterapkan di rumah, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Hal ini nanti akan dijelaskan setelah kita melihat video ya. Baik, untuk slide berikutnya. Oh baik, sebelum video kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya minta bantuan Bapak Ibu biar tidak bosan ya. Dari tadi saya yang ngomong ya Bapak Ibu. Ya memang saya pembicaranya. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Kemudian instruksinya lakukan apa yang saya katakan ya Bapak Ibu. Apa yang saya katakan. Jadi misal pegang bahu, berarti dua-duanya namanya pegang bahu ya. Kemudian kalau pegang kepala, bahu pegang bahu. Ya, dua, tangannya dua. Mohon maaf ini saya satu ya. Pegang pipi. Sambil tersenyum ya Bapak Ibu. Pegang telinga. Nah, oke. Bisa kita mulai, itu tadi contohnya. Sekarang saya mulai ya Bapak Ibu. Siap, konsentrasi. Pegang telinga. Pegang kepala. Pipi. Pegang bahu. Gak ada yang salah ya. Oh, berarti konsentrasi semua nih. Sekali lagi. Pegang kepala. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata semangat loh Bapak Ibu ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang video yang saya bilang. Kita perhatikan dulu ya Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Slide selanjutnya. Nah, dari video tersebut Bapak Ibu, dari video tersebut kita menemukan guru posisinya sebagai penghukum. Jadi ini sebenarnya ada slide lagi ya, guru bertindak. Guru bertindak menghardik, menunjuk-nunjuk kamu itu gitu ya. Nah, terus guru berkata, kamu pemalas ya sebenarnya itu. Jadi sudah ditujuk-tujuk, diarahi lah istilahnya. Jadi terus kamu kalau tidak melakukannya ya, saya hukum kamu lari 2 kali. Terus kenapa saya harus lari? Lari 5 kali gitu. Jadi siswa atau murid itu tidak tahu sebenarnya saya itu salah kenapa ya orang saya cuma terlambat gitu kan. Misalnya dia nganggap dia itu tidak salah. Jadi hasilnya murid itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi misalnya dia membuat kesalahan, itu aku, kamu kan biasanya begitu nunjuk-nunjuk temannya. Dia sendiri nggak mau, padahal dia juga sudah melakukan kesalahan. Terus murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi.
Jadi walaupun si murid itu sudah berusaha memperbaiki kesalahannya, terkadang posisi guru penghukum ini tetap saja menganggap si anak itu salah gitu. Sehingga dampaknya murid itu selalu mengulangi kesalahannya. Bapak Ibu, sering deh kita jumpai guru sebagai penghukum. Bapak Ibu pernah menjadi guru penghukum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Saya aja pernah loh Pak Andi. Saya pernah Pak Andi, itu murid saya nggak kerjakan tugas matematika. Saya suruh ngukur itu pakai lapangan berapa jengkal gitu Pak Andi. Itu saya pernah menjadi seperti itu. Dan karena guru penggerak ini, semoga saya menjadi tobat Pak Andi, karena nanti ada posisi selanjutnya yang akan membuat kita itu tergerak. Oh, ternyata jadi guru itu seperti ini gitu. Dan itu tidak bisa dari luar, maksudnya tidak bisa saya ngontrolnya. Ayo Pak Andi harus begini, ayo Bu kita harus begitu, tidak. Tapi itu kesadaran dari diri masing-masing. Makanya Bapak Ibu kita lanjut video kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, kita lanjut. Ini ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi guru di sini berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Terus ibu kecewa loh, ibu stres nih, kamu gini terus nih. Ibu bisa jantungan loh kalau kamu begini terus. Itu biasanya gitu, guru pembuat rasa bersalah itu. Terus berkata seharusnya kamu tahu ibu kecewa kalau kamu ibu stres misalnya itu. Terus hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal kesalahan dan juga berbohong. Murid berkata, maaf Bu, maafkan saya, sekali lagi saya minta maaf. Kenapa? Dia merasa bersalah gitu Bapak Ibu, karena kita udah membuat dia merasa bersalah. Iya dong kamu gitu, ibu sampai loh gitu, misalnya gitu. Terus dampaknya anak merasa rendah diri, jadi dia merasa saya ini salah, terus merasa salah lagi, merasa salah lagi, sehingga mungkin dampaknya akibatnya yang kayak kasus-kasus kemarin itu Bapak Ibu, anak menjadi merasa beban dalam hidupnya. Padahal bebannya anak itu apa ya kalau dipikir-pikir, itu kayak kejadian bunuh diri itu. Jadi sebagai orang tua kita juga bisa menerapkan posisi kontrol yang mana nih yang sebaiknya kita lakukan untuk anak kita, bukan sebagai membuat rasa bersalah. Dia makin aduh nggak berguna nih, hidup di dunia ini nggak berguna, nggak ada yang sayang sama aku dikit-dikit salah, ini salah, itu salah gitu. Jadi kita sebagai guru sebaiknya kita hindari posisi membuat rasa bersalah begitu. Kita lanjutkan slide selanjutnya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa ngajak saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak Ibu udah mulai senyum-senyum nih. Pernah dia Bapak Ibu menjadi posisi sebagai teman. Kayaknya Pak Andi tersenyum-senyum ya. Pernah dia Pak? Pernah. Oke, pernah. Saya juga pernah Pak jadi posisi teman. Ternyata seperti itu. Slide selanjutnya, nah di sini guru membuatkan alasan untuk muridnya. Terus kemudian guru berkata, ayolah lakukan ya demi ibu ya. Masa kamu tidak ingat? Ibu kan pernah bantu kamu sekarang jadi bantu ibu ya. Jadi kalau posisi teman ini, murid itu akan mengalami ketergantungan. Karena murid berpikir kalau bapak ibu guru di sekolah itu adalah temannya, sehingga dampaknya anak itu menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung gitu. Posisi kontrol berikutnya ada di video berikut ini Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, kalau ini adalah posisi guru sebagai yang slide berikutnya sebagai pemantau atau monitor. Jadi di sini sudah mulai agak kelihatan nih Bapak Ibu. Kamu tahu konsekuensinya berarti di sini gurunya sudah menerapkan konsekuensi. Di sini guru menghitung dan mengukur. Jadi terlambat berapa menit itu dilihat. Kamu sudah terlambat berapa menit? Terus apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa keyakinan kelas? Belum nanti. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi, guru sebagai pemantaunya kalau diawasi dia datangnya nggak terlambat. Kalau gurunya itu udah masuk, berarti dia mengulang lagi kesalahannya. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh ini? Berapa banyak plus yang harus saya peroleh? Saya saat ini sedang ada di posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi murid-murid kelas 6 itu kalau beres menjaga kebersihan, melakukan tiket, itu saya beri plus. Dan kalau anak TK atau kelas 1 mungkin dikasih bintang gitu ya Bu. Itu membuat anak menjadi termotivasi melakukan sesuatu karena diberi penghargaan, karena diberi plus, karena dikasih bintang gitu loh. Sehingga di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Kalau tidak dilakukan berarti dapat nih, biasanya saya gitu. Saya saat ini masih berada di posisi pemantau dan semoga nanti untuk kedepannya kita semua Bapak Ibu bisa menjadi posisi yang selanjutnya dan terakhir, yakni video yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Ini posisi tertinggi Bapak Ibu dan harapannya semua guru nanti bisa menerapkan posisi manajer ini pada muridnya masing-masing. Ini guru berdua. Kalau sebagai manajer itu biasanya guru mengajukan pertanyaan seperti mengapa kamu terlambat, bagaimana kamu memperbaiki ini, kapan kamu memulainya, keyakinan apa yang kamu yakini, seperti itu. Jadi yang menjawab itu muridnya, sehingga murid itu tahu. Terus ini guru berkata apa yang kita yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi murid. Kemudian murid berkata bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki pelajaran. Dampaknya anak itu bisa mengevaluasi diri, kemudian bisa tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Baik, slide selanjutnya. Terima kasih. Dihukum oleh penghargaannya. Ini menarik juga Bapak Ibu. Dihukum kok sama penghargaan apa ya? Ini Alfikon ini mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Maksudnya bagaimana? Ada di slide berikutnya. Nah, ini ya, penghargaan itu ternyata memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, penghargaan efektif jika seseorang itu ingin melakukannya. Jika dapat penghargaan, dia lakukan, gitu kan ya. Terus mau penghargaan lagi, dia dilakukan lagi, gitu. Sehingga hal itu akan menimbulkan efek jangka panjang, yaitu ketergantungan. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena jika murid mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, murid itu akan kecewa, akan berkecil hati. Oh, aku harus berusaha, kok yang dikasih plus cuma dia, aku enggak, ya wes besok lain kali aku enggak mau saja, gitu. Jadi sebenarnya penghargaan itu efeknya sebenarnya buruk, gitu ya. Bisa dilanjut slide berikutnya, begitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini sudah saya singgung sedikit. Tadi ada satu kelas murid itu sama-sama keras
merasa sudah melakukan yang terbaik untuk pembelajaran di kelas. Tetapi si guru ini tadi hanya memberi plus pada beberapa orang anak yang dianggap lebih apa ya, lebih baik nilainya, mungkin lebih bagus kerjasamanya, mungkin lebih banyak gitu. Jadi yang dianggap guru lebih, padahal murid itu sudah merasa kalau dirinya itu sudah berusaha, tapi hasilnya memang belum maksimal karena setiap murid itu kan berbeda ya Bapak Ibu. Ada yang berusaha mati-matian supaya bisa perkalian, jadi itu tidak bisa, itu ada. Ada yang malah glek-glek berusaha sedikit tapi di sini malah yang dikasih nilai yang siswa yang itu. Jadi itu dapat merusak hubungan. Jadi siswa yang tidak dapat penghargaannya, tidak dapat bintang tadi, alah Pak Andi pilih kasih, sing dipilih sama kuwi ya, Bu Dita pilih kasih, sing dipilih kaya, aku tidak tahu dipilih, aku tidak tahu dikasih plus, misalnya gitu. Itu juga pernah terjadi di kelas saya yang dulu pernah seperti itu, karena saya memberi penghargaan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan riset-riset itu, riset 1, riset 2, itu ternyata anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Itu adalah riset ya Bapak Ibu, riset. Terus selain selanjutnya kita ini penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Pada saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul. Nah, ini ya, karena mereka itu dibayar, mereka jadi semangat. Tapi setelah beberapa lama nggak dibayar, ya mereka ini kinerjanya berkurang, bahkan berhenti, nggak mau berkembang gitu. Mereka tidak menerima bayaran, terus bagaimana malah ya wes aku nggak dibayar gitu. Jadi hal itu dapat menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu hadiah yang bisa mereka terima. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan ini boleh sebagai apresiasi, tapi jangan disebut di depan. Nanti yang bisa ini saya kasih ini, gitu. Nanti mereka akan melakukan atau termotivasi karena ini yang sudah disebut di depan. Kalau pada ini mungkin memberi apresiasi, bisa nanti setelah selesai dikumpulkan, oh karena tadi si A, si B, si C sudah sangat ini, ya terus nilainya ini saya beri, ya itu baru penghargaan itu biasanya lebih mengena di belakang gitu Bapak Ibu. Ini untuk murid-murid kita agar mendorong motivasi internal dalam dirinya agar timbul kesadaran. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, baik. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Ya, bagaimana Pak? Bu, misalnya kalau kita mengasih penghargaan itu hanya dengan ranking, itu boleh nggak Bu? Itu kan biasanya setiap akhir tahun itu kan ada Selalu ada ranking. okay. Itu bagaimana? Nah, ini jawaban ada di slide berikutnya. Kita tolong dulu. Nah, di sini penghargaan yang menghukum Pak, pas sekali Pak Andi. Kok kayak disetting ya Pak? Ini tadi nggak disetting Pak ya? Begini ya, jadi ini ada penghargaan kok menghukum di sini Pak. Nah, penghargaan menghukum itu mereka yang tidak mendapat penghargaan itu menjadi kecil diri dan kecewa. Contoh ya Pak. Jadi sama-sama tadi sama-sama sungguh-sungguh nilainya oke 99 dan seterusnya sesuai mata pelajaran itu ya Pak Andi. Terus kemudian si A ini merasa dirinya sudah berusaha maksimal, nilainya juga sudah bagus. Ternyata pas dilihat raportnya ranking 2,
dua itu dari 20 anak itu termasuk bagus loh ya Bapak Ibu. Terus dia itu malah kamu kok loro, padahal kan terus berusaha maksimal begitu ya wis api gitu loh. Jadi dia malah merasa rendah hati, padahal yang dua itu tadi sudah bagus gitu loh. Jadi di sini makna penghargaan hukum ini juga termasuk dalam pemberian ranking Pak Andi. Sehingga untuk kurikulum merdeka yang saat ini kita terapkan itu tidak disarankan untuk memberi ranking. Untuk memotivasi Bu, biar anaknya termotivasi gitu ya. Gitu kan ya, kita ternyata tidak disarankan seperti itu karena dapat ini tadi penghargaan menghukum. Jadi dia merasa bersalah, ada dirinya sendiri padahal ranking loro padahal. Sudah ranking 2 itu kan lebih bagus, nggak kecuali memang ranking belakang sendiri itu beda ceritanya. Terima Pak Andi. Terus ini Bu, kan biasanya kita dapat kan melaksanakan seperti itu. Biasanya orang paling muridnya Bu yang seperti itu. Pak ini berantakannya kayak begitu. Bagaimana kita? Padahal mungkin lah seperti muridnya kayak gini loh. Ya. Buat kebanggaan atau bagaimana? Iya. Baik, terima kasih Pak Andi. Rasa ingin tahunya luar biasa nih Pak Andi. Pak Andi disyuting Pak. Minta tolong Bu. Pak Andi disyuting juga. Baik, terima kasih Pak. Itu kadang-kadang begitu ya Pak. Ternyata kita sebagai wali murid, Pak, berkomunikasi dengan wali murid itu tadi menjelaskan bahwa setiap murid itu adalah unik, memiliki minat, bakat, dan potensi masing-masing. Misal, si A yang suka menggambar Pak, dia tidak mungkin dengan pelajaran yang bercerita, dia mungkin lemah. Tidak mungkin kita nyuruh dia itu supaya nilainya bagus di bercerita. Ternyata dia itu suka menggambar. Ibaratnya gini ya Pak, di hutan itu ada berbagai jenis hewan. Ada ular, bebek, burung, singa, dan lain sebagainya. Ikan, bisakah bebek disuruh berenang? Bisa ya, ada yang bisa bebek berenang. Tapi bisakah gajah disuruh berenang? Bisa, ada yang bisa ya Pak ya. Baik. Kemudian ikan, bisakah disuruh terbang? Bisa, ikan-ikanan ya Pak. Oh, ikan terbang, industrial seperti itu. Jadi kita harus memahami murid itu unik, berbeda potensinya, berbeda minatnya, bakatnya. Jadi kita tidak boleh memberi ranking itu tadi dalam hal rata-rata Pak. Dan di dalam rata-ratanya menarik yang baik, terus ranking rapot tidak ada mampu menari, kan kasihan anaknya. Padahal menari ini juara nasionalnya. Dan ternyata di situ mampu menari tidak ada. Terus berdasarkan ranking, berdasarkan nilai itu tadi. Jadi sesungguhnya pengetahuan, keterampilan, dan sosial itu saling ketergantungan begitu Pak. Bagaimana Pak Andi? Semoga kurang puas ya Pak. Jadi nanti bisa tanya-tanya lagi. Terima kasih banyak Pak Andi. Baik, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu untuk perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini penting sekali. Jadi Pak Andi tolong Pak itu dijajarkan Pak, enggak kelihatan. Nah, terima kasih. Nah, ini ada dua identitas ya Bapak Ibu. Identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah pemberian hukuman. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat murid tidak nyaman, baik fisik maupun psikisnya, dipermalukan misalnya. Terus kemudian murid akan merasa tersakiti, perilakunya menjadi agresif sehingga tidak bisa dikontrol lagi, terus berlaku hanya pada sebuah motivasi yang internal, tidak dari dirinya. Jadi murid
murid itu menjadi membenci peraturan. Itu karena hukuman dia sehingga akibatnya berakibat negatif. Sedangkan tadi untuk yang konsekuensi itu berakibat netral, Bapak Ibu. Murid itu akan menghormati peraturan. Maka kalau itu konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kadang-kadang juga membuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktunya panjang. Kemudian murid merasa tidak nyaman, terus kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Jadi harus diawasi terus, Bapak Ibu. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi anak tahu peraturannya ini, kalau saya nggak melakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi kayak hubungan sebab akibat gitu. Terus kemudian yang ketiga ini yang menimbulkan dampak positif dan kita harus berusaha menerapkannya, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pilihan. Jadi di situ untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang, kemudian murid mendapat penguatan, terus masalahnya juga terpecahkan, kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah. Kemudian kita juga dalam restitusi meyakinkan anak apa yang kami yakini tadi sudah membuat keyakinan. Jadi ini tuh kayak lingkaran setan, lingkaran kebaikan gitu kan ya. Jadi kalau kita sudah nilai kebaikan, sudah meyakini, melaksanakan dengan restitusi, jadi tidak ada lagi guru sebagai penghukum, gitu tidak ada. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini identitas gagal. Awas kamu ya, awas kamu kalau lakukan lagi ya. Dan metodenya memaksa hukuman. Terus hukuman itu berdampak pada konsep diri buruk dan menyalahkan diri sendiri. Kalau konsekuensi itu berupa stimulus respon, di situ akan mendorong kepatuhan dan membuat konsep diri baik. Ini bersifat netral ya Bapak Ibu. Konsekuensi itu netral, jadi dia nggak buruk, juga tidak baik. Ini yang tiga, restitusi. Nah, dalam restitusi ini murid diajak, misalnya sudah melakukan kesalahan, misalnya merobek buku temannya atau bertengkar terus ini sobek bajunya misalnya. Jadi pada saat terjadi seperti itu, guru itu fokus pada cara menyelesaikan masalah. Jadi gimana nih baju supaya bisa kembali seperti semula, dijahitkan atau diberikan yang baru kan, atau digantikan. Jadi ada pilihan-pilihan gitu Bapak Ibu restitusi itu. Sehingga di sini mendorong disiplin positif dalam diri murid, mendorong motivasi internal murid sehingga murid memiliki konsep diri yang kuat. Selanjutnya masih ada lagi ya. Tabel berikut ini disadur dari Diana Gosen, restitusi tahun 1998. Ini ada tambahan lagi Bapak Ibu, identitas gagal. Murid itu menyembunyikan kesalahan. Terus kita mencoba mengontrol anak, padahal tadi sudah disepakati kalau mengontrol itu hanya diri kita yang bisa mengontrol. Kemudian dampaknya murid marah-marah, murid menjadi pendiam, merasa bersalah, rendah diri, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman ini dibuat oleh guru, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, merendahkan, menghardik, menunjuk-nunjuk, memarahi seperti itu. Kemudian dengan konsekuensi ini murid belajar taat peraturan, mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Murid kehilangan hak seorang diri, juga murid dibuat konsekuensi ini dibuat oleh guru, kemudian juga dibuat oleh murid. Artinya guru dan murid sama-sama membuat konsekuensi. Terus membantu
Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Yang terakhir yaitu restitusi. Di sini murid belajar memecahkan masalah Bapak Ibu. Kemudian murid juga paham bahwa dirinya lah sebagai pengendali kontrol yang ada dalam dirinya. Jadi dia juga ganggu teman, dia sendiri yang bisa kontrol. Kalau dia ingin yang ganggu ya tetap ganggu. Misalnya seperti itu. Murid tidak akan kehilangan waktu, bersemangat, memperbaiki diri seperti itu. Dan restitusi ini dibuat oleh murid. Jadi murid yang membuat pilihan-pilihan, saya harus begini, saya harus begitu, jika saya begini maka ini gitu. Kemudian ini restitusi bersifat menguatkan, guru menyebutkan keyakinan terus, membimbing kerangka acuan murid untuk berpikir secara restitusi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kayaknya udah ngantuk ya. Udah ngantuk sekali. Baik, Bapak Ibu saya mohon untuk berdiri sejenak nih. Harus berdiri Bapak Ibu. Sambil gini ya, sambil rentang-rentang gitu. Biar tidak capek Bapak Ibu. Saya juga capek. Capek juga. Tidak apa-apa, ini demi guru yang maju gitu ya Bapak Ibu. Lanjut SDG kita adalah permainan lawan kata. Tapi tidak boleh dijauhi kata tidak ya. Contoh Bapak Ibu, tinggi, jauhnya tidak tinggi, jangan ya. Harus ada kata antoninnya. Misal tinggi, antoninnya apa Bapak Ibu? Pede ya, oke. Terus putih, ya udah bisa ya Bu. Putih, hitam. Baik, kita mulai ini soalnya. Siap? Tangannya terserah Bu juga. Jauh, lawan katanya apa Bapak Ibu? Jauh? Dekat. Besar? Kecil. Maju? Salah? Oh benar. Konsentrasi gitu ternyata ya. Atas? Benar semua. Salahnya gitu loh Bu. Oh gemuk? Ya mama kebetulannya gemuk. Kurus. Baik, Bapak Ibu sudah ya. Ada ide lagi? Ceking. Aduh ceking, nama ini cekung mah lagi. Ayo namanya Mini. Mini. Jumbo ya. Lihat saya Bu, lihat saya. Jumbo. Jumbo. Baik, tepuk 1 Bapak Ibu. Tepuk 2. Pinter ya, padahal tadi belum saya kasih tahu ya. Oh iya. Hebat ternyata. Tepuk 1 2. Tepuk 2 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya, sudah agak semangat ya walaupun sedikit Bapak Ibu. Masih ada banyak soalnya. Lanjut di sana. Nah ini yang kita bahas, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Kemudian menurut dosen lagi tahun 1996, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawanan, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu ada yang mungkin bertanya? Belum ya? Atau mungkin di akhir saja ditanyanya baik. Kita lanjutkan, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi ya Bapak Ibu, sesuai dengan namanya segitiga 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, dalam langkah menstabilkan identitas, itu kita sebagai guru harus memahami bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kata-kata ini biasanya disebutkan pada orang yang kita sedang ajak institusi, misalnya murid ya, nggak apa-apa, misalnya ada Ganes terlambat nih, ada murid yang terlambat, tidak apa-apa Ganes, murid yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Nah di situ menstabilkan identitas. Kamu Ganes bukan satu-satunya orang yang melakukan ini, gitu. Jadi kita ngobrol dengan murid kita. Yang kedua yaitu validasi tindakan atau kebutuhan. Guru menyebutkan begini, berbicara begini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi sudah saya singgung sedikit kalau kebutuhannya kurang kasih sayang tadi ya Bapak Ibu. Jadi gimana caranya biar supaya tidak mencari perhatian dengan cara yang negatif tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sebagai guru ngajak ngobrol murid, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati di awal. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang punya nilai kebajikan apa? Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah ini juga contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu tujuannya agar murid itu merasa gagal itu, berbuat salah itu adalah hal yang biasa, hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kamu tidak sendiri. Terus kemudian mari kita cari solusi, nah seperti itu. Kemudian untuk validasi kebutuhan itu guru membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi ada berapa kebutuhan Bapak Ibu? 5 ya, bagus sekali. Ada 5 ya tadi. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Jadi mengajak siswa, mengajak murid untuk bertanya kembali nilai apa yang sudah kita yakini, nilai apa yang sudah kita sepakati bersama. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Misalnya ada anak yang mencontek misalnya, nggak apa-apa kok, kita bilang dulu yang pertama nih, nggak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi, nggak ada manusia yang sempurna. Gitu kan Bapak Ibu. Terus kemudian kenapa kamu kok menyontek, kenapa? Kita cari tahu dulu. Terus kemudian kita tanya lagi, nilai apa yang sudah kita yakini? Misalnya dia jawab jujur lah, padahal yang tadi itu kan tidak jujur nih Bapak Ibu. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kamu lakukan apa? Kalau kamu jadi orang yang suka nyontek, berarti kamu bagaimana? Kamu ingin menjadi orang seperti itu kan? Itu hal itu menyebabkan anak itu nanti berpikir, oh iya ya, ini tidak sesuai nih dengan nilai yang saya yakini, seperti itu. Lanjut Bu Tika. Nah ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi dalam pendidikan guru penggerak ini saya diberi ruang kolaborasi, itu diberi kasusnya itu ada beberapa yang harus didiskusikan gitu, Bapak Ibu, tentang penerapan segitiga restitusi. Contoh saya ambil contoh kasus pertama ya, Niki guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni. Nah, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP.
beberapa murid perempuan namanya Vivi dan Natali mengetahui kalau Bu Eni ini guru baru dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni di kelas tersebut. Kemudian Bu Eni ini mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ini Bu Eni bilang gini nih, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Santai saja Bu. Gitu ya, mereka bilang begitu. Kemudian mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, besokan harinya Ibu Santi ini memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan minta maaf pada Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Selanjutnya, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan yang kedua yaitu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka, dan mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, berdasarkan kasus tersebut, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Yang pertama, Ibu Santi sudah melakukan menstabilkan identitas, yakni dengan Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Kemudian validasi tindakan yang salah, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Dan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Tetapi Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Dan yang terakhir, Ibu Santi sudah melakukan langkah yang ketiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan lagi apa keyakinan kelas kita dan bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Terus tadi timbul gagasan ya Bapak Ibu dari Vivi dan Natali, yaitu mengirim email minta maaf, terus kemudian bilang kepada kepala sekolahnya itu tadi. Nah, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang mereka usulkan? Yang pertama sudah, yaitu Vivi dan Natali sudah mengadakan diskusi. Mereka juga memilih tentang penerapan keyakinan kelas tentang sikap saling menghormati. Kemudian mereka mengirim email tentang gagasan itu dan memberitahu Ibu Eni memberitahu kepala sekolah kalau lain waktu ada guru yang tidak masuk, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti dan mereka akan bersikap lebih santun. Baik, ini ya Bapak Ibu, resume modul 1.4 budaya positif. Jadi dari yang sudah saya jelaskan dari awal tadi itu sebenarnya semua termuat
dasarnya adalah di teori kontrol atau teori pilihan, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Sehingga dari sinilah muncul motivasi internal dalam diri kita, sehingga menimbulkan disiplin positif. Terus kemudian teori kontrol yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita berbuat sesuatu itu pasti ada motivasinya. Motivasi yang pertama tadi menghindari koma, sudah di Bapak Ibu. Yang kedua ada mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam hal ini motivasi yang terbaik adalah menghargai diri sendiri karena meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang kita wujudkan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya, teori kontrol model berpikir menang-menang, terus kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru memiliki pilihan 5 positif kontrol yang dapat kita terapkan pada pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, sebagai manajer kita mempraktekkan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang selanjutnya yaitu tentang realitas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Soal selanjutnya, baik, ini adalah restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya ketika diklik yang restitusi yang warna biru tadi. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi padamu. Baik, kita lanjutkan slide selanjutnya. Lanjut Bu. Baik, sebelum refleksi Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Nanti kalau mau bertanya langsung maju ke depan saja. Saya namanya pegang bahu nih. Kemudian kalau pegang kepala, pegang bahu. Ya, 2, tangannya 2. Mohon maaf ini saya 1 ya. Pegang pipi. Sambil tersenyum ya Bapak Ibu. Pegang telinga. Nah, oke. Bisa kita mulai, itu tadi contohnya. Sekarang saya mulai nih Bapak Ibu. Siap, konsentrasi. Pegang telinga. Pegang kepala. Pipi. Pegang bahu. Nggak ada yang salah ya. Oh, berarti konsentrasi semua nih. Sekali lagi. Pegang kepala. Oke.
Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata semangat loh Bapak Ibu ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Dari guru kelas 1. Mohon dijelaskan kembali tentang dihukum oleh penghargaan. Saya kok kurang paham ya Bu itu. Bukankah dengan penghargaan murid menjadi semakin bersemangat? Baik, terima kasih Bu. Dihukum oleh penghargaan, ya. Tadi maksudnya adalah dihukum oleh penghargaan itu. Penghargaan kan bersifat tidak efektif dan jangka pendek gitu, sehingga murid-murid yang merasa memiliki kerja keras yang sama, kemudian sudah melakukan yang menurut dia sudah baik, itu ternyata kita nilainya hanya 1-2 anak saja yang diberi bintang, 1-2 anak saja yang diberi penghargaan, itu juga mempengaruhi pemain, sehingga yang tidak dapat penghargaan itu jadi berkecil hati. Jadi ternyata aku udah berusaha mati-matian secara keras-kerasan, berusaha keras lainnya, ternyata aku nggak dihargai sama pemain tidak dikasih. Ternyata yang dipilih cuma itu dua saja, seperti itu. Terus ada lagi yang terkait masalah ranking juga tadi Bu, siswa yang mendapat ranking 2 itu juga akan merasa berkecil hati, kecewa karena ekspektasinya, karena nilainya 9 ya, nilainya bagus-bagus, itu dia merasa saya pantas nih jadi ranking 1 nih. Tapi ternyata dia dapat ranking 2 di rapor, kecewa dia. Sehingga ranking 2 itu bukannya malah bangga, malah dia merasa terhukum, merasa berkecil hati. Padahal ranking 2 itu sudah luar biasa lebih. Padahal ada pelajaran, ada potensi diri yang mungkin tidak dapat dinilai di rapor itu, Bu. Jadi mungkin si C ini peringkatnya itu peringkat 15 hampir terakhir, tapi dia juara lomba lari, juara lomba taekwondo, itu kan nggak ada di rapornya. Jadi penghargaan itu mendukung seperti itu, Bu Mai. Semoga Bu Mai kurang puas, Ibu bisa nyari tambahan jawaban yang lain. Gitu. Terima kasih Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Roziki dari SD Gubernur 2, Guru Agama Islam. Yang ingin saya tanyakan yaitu dari semua catatan dulu kemarin ini yang menjadi tentang guru ideal itu yang bagaimana? Ya, guru yang ideal yang bagaimana? Mohon ini dijawab. Terima kasih. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi guru yang ideal. Jadi sebagai guru yang ideal itu menurut saya ya Pak Rozi ingin menyadari bahwa guru itu hendaknya mendorong motivasi internal dari diri murid, tidak dengan hukuman, tidak dengan konsekuensi, tetapi melalui restitusi, begitu Pak. Jadi dengan restitusi kita tahu kebutuhan murid itu apa. Oh ternyata si A ini begini karena ini, ternyata si B ini begini karena itu, misalnya gitu Pak. Dan juga kita fokus pada kebutuhan murid, begitu Pak. Saya rasa semoga Pak Razik belum puas nih Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Siti Fatimah, berdasarkan materi yang sudah disampaikan, jadi sebagai guru kita tidak memberikan hukuman kepada siswa yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin. Nah, di sini bagaimana yang sebaiknya kita lakukan kepada anak agar anak itu meskipun sudah melakukan pelanggaran disiplin tetapi tidak mendapatkan hukuman dari guru. Guru agar tidak menghukum gitu ya, walaupun sudah melanggar kedisiplinan. Yang pertama Bune, kita sebagai guru melakukan restitusi dengan cara tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang paling penting menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaannya, sebelum kita menanyakan keyakinan kelas,
saja kita harus sudah membuat keyakinan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Itu benar. Jadi solusinya mulai dari diri sendiri sebagai contoh teladan, kemudian di kelas membuat keyakinan kelas, kemudian murid juga diikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga nanti murid merasa kalau apa yang sudah ditulisnya itu diyakini. Ketika dia melanggar, nanti kita kembalikan si anak itu yang melanggar itu kepada keyakinannya yang positif tadi, sehingga diharapkan dapat menciptakan budaya positif. Begitu ini. Baik, ini terima kasih banyak. Sudah bertanya semua gini. Tadi belum gini. Oh yang pertama tadi ya Bang. Tadi spesial ya Bang ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah di sesi paling akhir nih. Refleksi Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi lembaran refleksi yang sudah saya serahkan tadi nih Bapak Ibu. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model refleksi F. Yang pertama, peristiwa, yaitu panjenengan nanti menceritakan pengalaman mengikuti diseminasi ini. Apa hal baik yang sudah saya alami, kemudian hambatannya apa, kesulitannya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk di kolom kedua, itu panjenengan nanti menuliskan perasaan. Bagaimana perasaannya, apa yang saya rasakan ketika mengikuti diseminasi. Monggo Bapak Ibu tuliskan dan nanti target diceritakan nanti. Untuk slide kedua, yang selanjutnya itu kolom selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari diseminasi ini? Apa hal baru yang saya dapatkan mengenai diri saya setelah diseminasi? Jadi setelah diseminasi ini Bapak Ibu merasa, oh saya pernah jadi penghukum nih, saya pernah jadi pemantau, atau saat ini saya sudah manajer nih gitu. Nanti panjenengan sendiri ya yang bisa menuliskannya di pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir, kolom terakhir adalah penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik ke depannya? Apa tindakan saya setelah mengikuti diseminasi ini? Baik, nanti satu refleksi saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bu Dita dari guru kelas 1 SDN Bogodoso 2 ingin bertanya, apa peran guru bagi murid untuk menumbuhkan disiplin positif di dalam kelas? Terima kasih Bu Suka. Terima kasih Bu Dita, pertanyaannya luar biasa. Apa peran guru ya Bu Dita ya? Peran guru salah satu di antaranya adalah memberi contoh teladan yang baik Bapak Ibu. Contoh teladan yang baik bagi murid, menyadari akan motivasi internalnya. Kemudian misalnya kita ingin memberi contoh tentang datang tepat waktu, kita juga harus datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah di sesi paling akhir nih. Refleksi Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi lembaran refleksi yang sudah saya serahkan tadi nih Bapak Ibu. Model refleksi yang saya gunakan yaitu model refleksi F. Yang pertama, peristiwa, yaitu panjenengan nanti menceritakan pengalaman mengikuti diseminasi ini. Apa hal baik yang sudah saya alami, kemudian hambatannya apa, kesulitannya apa, dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk di kolom kedua, itu panjenengan nanti menuliskan perasaan. Bagaimana perasaannya, apa yang saya rasakan ketika mengikuti diseminasi. Monggo Bapak Ibu tuliskan dan nanti target diceritakan nanti. Untuk slide kedua, yang selanjutnya itu kolom selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran apa yang saya dapatkan dari diseminasi ini?
apa hal baru yang saya dapatkan mengenai diri saya setelah diseminasi. Jadi setelah diseminasi ini Bapak Ibu merasa, oh saya pernah jadi penghukum nih, saya pernah jadi pemantau, atau saat ini saya sudah manajer nih gitu. Tapi panjenengan sendiri ya yang bisa menuliskannya di pembelajaran. Dan kemudian yang terakhir, kolom terakhir adalah penerapan. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik ke depannya? Apa tindakan saya setelah mengikuti diseminasi ini? Baik, nanti satu refleksi saja panjenengan sampaikan ya, yang bersedia mengemukakan jawabannya. Bapak Ibu saya tunggu. Baik sudah nih Bapak Ibu, Bu Mai bersedia untuk menyampaikan refleksinya. Terima kasih Bu Mai. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Refleksi diri menurut saya. Peristiwa pada hari ini saya mengikuti diseminasi dengan judul disiplin positif. Alhamdulillah acara berjalan lancar. Walau ada sedikit kendala, yaitu jadwal yang mundur karena ada kegiatan sekolah yang padat. Kemudian keterpaksaan saya mengikuti diseminasi ini yaitu senang dan bersemangat. Untuk pembelajaran yang saya dapatkan pada diseminasi ini yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, lalu teori kontrol, teori motivasi, dan dukungan. Selanjutnya, untuk penerapan, saya akan berusaha menerapkan disiplin positif ini dimulai dari diri saya sendiri, yaitu menyadari bahwa guru harus memahami kemampuan profesional dan menerapkannya dalam keseharian sebagai contoh teladan murid untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian Bu Siva yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Bu Mai. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, Bu Dita bersedia nih? Ya apa-apa, enggak Bu? Refleksi untuk hari ini untuk saya mengikuti diseminasi yang berjudul budaya positif dengan lancar dan sangat bermanfaat sekali. Perasaan saya luar biasa, sangat antusias dan sangat bersemangat karena pembawaannya juga mudah untuk dipahami. Pembelajarannya yang saya dapat adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang harus diketahui, apalagi kita menjadi seorang guru yang akan membimbing dan membersamai anak didik kita. Penerapannya, saya akan berusaha menerapkannya di kelas maupun di lingkungan sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kemudian slide selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan kata, kesalahan tindakan saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.